Jadi sebelumnya itu sahabat Mistis ini adalah lokasi tempat penampungan TKW. Untuk terbengkalainya sudah berapa lama, Wan? Kurang lebih 20 tahunan teh. Ada sosok perempuan yang meninggal dunia di dalam. Gantung diri katanya teh. Itu di lantai 2 teh. Karena kan di lantai 2-nya itu kalau saya lihat kayaknya ada pagar-pagaran kayaknya teh. Oke, di lantai 2? Jadi kayak buat dikurung gitu. Entah maksudnya apa itu. Tapi ada beberapa makhluk halus di sini pun yang minta tolong untuk dibuka. Oh, ada juga banyak. Oh, ini banyak. Oh, ini banyak. Oh iya, ini lupa nih. Bahwa Benar. sudah dibiasakan dengan wangi-wangian. Ada kejadian apa? Jebol. Jangan. Lepaskan ini kan? Iya, saya akan lepaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, ketemu lagi nih. Di belakang ada rumah yang shalem yang udah lama terbengkalai. Tapi kali ini sebelum kita ke penelusuran, hari ini aku mau podcast misteri bareng sama narasumber. Tapi sebelumnya kalau kalian mau jadi narasumber aku, mau di podcast di studio atau di tempat terbengkalai kayak gini, boleh hubungin Nanda. Nah, nomornya ada di sini, langsung kontak aja ke Nanda. Nah, buat kalian yang masih banyak yang nanya bagaimana cara konsultasi, penanganan, terus cara ngundang Teria, caranya biar Teria ke kota kalian, langsung hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Nah, buat sahabat misi semuanya, mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara yang tidak enak karena posisi kita lagi di luar ruangan atau di luar rumah terbengkalai. Depannya itu langsung jalan raya, jadi sedikit bising, mohon dimaklumi. Karena podcast itu masih ya jam-jam 8, jam 9 lah. Nanti baru penelusuran kita di jam 00.00 selalu deh. Nah, kita kenalan dulu deh sama narasumbernya. Siapa dia? Kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Coba kamu kenalan dulu sama sahabat misis, namanya, tinggalnya di mana, oke? Halo, tim Ria Puspita. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya tinggal asli di Depok. Cuma lagi ngerantau aja kerja di sini teh. Oh, lagi ngerantau di sini. Di sini itu kita ya di salah satu lokasi yang cukup keren juga sih ya Wawan. Iya. Wawan nggak lagi nyupir? Enggak. Oh, saya dulu punya driver namanya Kang Wawan. Kalau itu masih anyun. Oke, Wawan tahu ya di belakang kan ini cukup gede juga tempatnya. Iya, teh. Tapi yang aku mau tanya, ini sebelumnya tempat apa sih? Untuk tempat ini ya teh, saya dapat cerita mulut ke mulut, ini bekas tempat penampungan TKW teh. Oh, tempat penampungan TKW. Ya. Jadi sebelumnya itu sahabat misis ini adalah lokasi tempat penampungan TKW. Untuk terbengkalainya sudah berapa lama, Wan? Kurang lebih 20 tahunan teh. 20 tahun. Berarti sekitar tahun 2005. berapa nih? 2005 ya. 2005 sudah terbengkalai. Memang pada zaman itu mungkin banyak TKW-TKW kesini kali ya. Betul. Di yayasan kali ya. Kalau untuk yang punya kamu tahu? Dengar dari warga sekitar sih yang punya keturunan orang Arab teh. Dan dia itu sekarang udah almarhum. Jadi akhirnya rumah ini udah terbengkalai, nggak ada yang ngurus, saudaranya juga nggak ada yang ngurus. Cuma dialihkan ke ahli warisnya saudara-saudaranya. Cuma untuk penjaga-penjaga di sini dari kenalan-kenalan mereka teh. Oh, jadi kayak orang-orang terdekat mereka ya untuk ngurusin ini ya. Betul. Sayang banget masalah rumahnya itu, jujur ya, ini tuh strategis banget karena di depan jalan raya. Luasnya ini bisa lebih dari 300-400 ya enggak sih guys? 500 meter. Oh, ada 500 meter. Lumayan nih kalau saya buka praktek di sini nih sebenarnya ya. Iya benar. Nah, kalau dibagi, kalau suruh beli ya jangan dah. Mahal bener NJOP-nya. Nah, buat Wawan sendiri nih Wan. Pernah dengar cerita atau pengalaman pribadi di sini nggak Wan?
tentang kayak apa sih yang dialami sama warga atau yang dulunya TKW mungkin di sini. Wawan pernah denger nggak? Jadi saya cuma dengar dari sekitar warga aja sih Teh. Gimana tuh kalau menurut kasakusuk warga? Kalau dari warga sekitar sih konon katanya mitos-mitos yang beredar itu katanya sih ada sosok perempuan yang meninggal dunia di dalam. Gantung diri katanya Teh. Katanya gantung diri. Itu di lantai 2 Teh. Karena kan di lantai 2-nya itu kalau saya lihat kayaknya ada pagar-pagaran kayaknya Teh. Oke, di lantai 2. Jadi kayak buat dikurung gitu. Entah maksudnya apa itu. Ada tapi. Soalnya jujur ya sahabat Mistis nih saya nggak tahu itu keburukan atau plusnya. Saya itu setiap survei nggak pernah ngikut dan saya kalau udah datang nggak mau masuk ke dalam. Saya nunggunya ya begini di luar karena bagi saya semua itu harus surprise gitu. Nah, konon katanya jangan dibalik. Konon katanya warga sekitar sering diganggu sama sosok perempuan yang katanya juga warga sekitar ini perempuan ini atau makhluk perempuan ini dulunya ya pernah ada di sini terus gantung diri di lantai 2 dan sekarang katanya di lantai 2 ada sekat-sekatan lah gitu ya kayak ada sedikit apa ya penghalangsnya ada penghalangnya cuma Wawan ini belum tahu apakah perempuan ini TKW kah atau apa yang belum tahu ya Wan ya. Betul. Nah kalau gangguan si perempuan ini ke warga tuh kayak gimana sih bentuknya atau apa gitu dia ngapain? Lebih dia menampakkan diri di jalan sih Teh. Di jalan? Lalu? Jadi dia kayak entah di tengah malam itu ada warga sekitar lewat, ada yang dia kayak nyebrang gitu. Jadi warga sekitar itu kurang fokus jalannya. Jadi ada yang kecelakaan. Oh, jadi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di depannya. Terus kalau misalnya bersemayamnya dia selain di lantai 2 lebih sering di mana dia Wan? Lebih mainnya di pohon rambutan ini Teh yang di belakang kita. Oh, ini pohon di belakang kamu ini. Kadang-kadang juga gue suka heran ya sama kuntilanak ya. Maksudnya jangan di atas pohon mulu gitu. Ganti 2025 apa dia di bawah sini kan sambil lewat-lewat cantik gitu kan. Gitu kan bagus ya kayak iklan sampo gitu. Keramas gitu kan bagus ya Wan. Betul, di pohon ngapain kena semut rang-rang loh. Tapi ini perempuan ini memang orang sini tahu kalau perempuan yang dia lihat itu memang dari sini. Bukan hoax kan. Maksudnya kayak padahal perempuan dari seberang. Kasihan kuntilanaknya dipitah mulu. Bener sih Teh dari sini. Bener dari sini. Karena suka kadang kalau nggak di lantai 2 di pohon rambutan ini Teh dia suka nampakin. Itu yang warga sekitar ngeliat. Selain perempuan Wawan. Kalau saya sih gini ya, kalau mata teteh nakal cuma ngelihat aja. Memang ada beberapa makhluk, banyak nggak cuma perempuan itu. Ada yang tinggi besar, ada anak-anak. Tapi kalau menurut warga sekitar apa aja sih? Kalau tinggi besar bener Teh ada. Ada yang tinggi besar? Dia lebih di mana sih? Pohon yang gede ini Teh? Pohon gede ini? Berarti dia menjaga di sekitar depan ya? Iya. Oke juga sih sebenarnya mau ngomong tuh kayak kalian kalau ada di sini tuh rindang, enak banget, sejuk banget, adem. Cuma bawaannya tuh kayak gelisah, ngerti nggak kayak saya tuh maunya ke arah mana kemana. Ini banyak banget penjuru yang nyuruh teteh buat ke sana gitu. Nah kalau Wawan sendiri nih kita alihkan perasaan saya, pernah dengar nggak korban-korban yang kecelakaan di depan itu sampai meninggal? Oh pernah Teh. Pernah ada yang meninggal? Ada. Itu ada Teh. Berarti memang kayaknya campuran ya Wan. Antara yang memang udah ada di sini sama mereka terjebak di depan ya. Bener. Nah selain menurut Wawan ya. Kan kalau Wawan misalnya nggak tahu cerita di dalam. Di sini penjaga di sini pernah cerita nggak sama Wawan atau warga di sini? Selain gangguan-gangguan kayak gitu yang lebih ekstrim dari mereka apa sih Wan? Atau pernah punya cerita kenapa TKW ini, tempat penampungan ini sampai kosong? Pernah dengar? Aku pernah sempet nanya sih sama penjaga sini. Katanya di lantai 2 itu pernah kejadian kesurupan massal Teh. Oke. Cuma itu entah kapan itu ya terjadinya. Cuma saya pernah dengar
dari warga sekitar penjaganya ya katanya emang pernah ada kesurupan massal di lantai 2. Berarti di lantai 2 saat masih aktif berarti Iya. ya. Umur kamu sekarang berapa? Umur aku 20 tahun. Iya wajar lah, lo nggak tahu pas lo lahir berarti wajar nggak tahu. 20 tahun, 21. Iya Pak, ya seenggaknya baru lahir kan. Benar. Mungkin nggak tahu. Ya, Tapi kalau misalnya memang di lantai 2 se-ekstrim itu ya sahabat mistis. Soalnya sampai ada kesurupan massal dan terus bunuh diri, kecelakaan di depan. Berarti kan tempat ini ada satu energi yang kurang baik ditangkap, diserap sama manusia dan kita nggak tahu asal usulnya itu dari mana dan bagaimana. Ya, betul. Pernah dengar nggak Wawan dari penjaga di sini kalau di sini itu kenapa ada kesurupan massal, kenapanya tahu nggak penyebabnya? Kalau penyebabnya saya kurang tahu teh. Kurang tahu. Tiba-tiba ada kesurupan massal Iya, aja bilangnya ya. Kenapa penjaganya kenapa nggak mau ngobrol ya? Kurang tahu juga ya teh. Kalau penjaganya mau ngobrol kayak seru banget Seru, ya di sini. Iya. Karena tadi juga dapat dari timku kalau yang ngejaga di sini bukan nggak mau beritahu, tapi kurang bisa untuk dialek di depan kamera aja. Ya betul. Tapi beberapa timku sudah nyari tahu info di sini, sama kayak Wawan juga cari info di sini. Memang benar banyak kejadian-kejadian aneh saat masih aktif dalam penampungan TKW. Karena gini Wan, setiap aku lagi ngadep ke kamu untuk ngobrol, ekor mata teteh itu ngelihat dia kayak ada hitam, bayangan hitam tuh dari jendela sana keluar gitu. Terus kalau kita tegesin begini nggak ada. Iya. Ya, ini padahal jamnya masih rame, terus udah kayak gitu. Masih jam-jam bagi saya masih sore lah. Ya walaupun sudah memasuki jam 9-an, tapi ya masih sore kan jam segitu. Belum harusnya belum ada intensitas yang terlalu tinggi ya, tapi ini sudah mulai banyak yang jahil di sini. Nah, aku tanya lagi sama Wawan, di sini ini terkenalnya kalau mereka ini kan yang perempuan, pernah nggak ada yang nampakin terus tahu wujud dia siapa gitu, terus kenapanya gitu, ada nggak yang pernah nangkap cerita itu? Oh itu ada teh, itu namanya yang si Asih itu. Sosok perempuannya itu. Namanya Asih. Betul. Itu siapa dia? Wah kalau itu saya kurang tahu ya. Aslinya itu siapa, backgroundnya itu. Dia sosok perempuannya, sosok perempuan putih atau merah, saya kurang tahu juga sih teh. Terus Cuma dia, dari warga sekitar bilang katanya emang banyak konten kreator juga sih teh kesini. Cerita-cerita ya ada nemuin sosok si Asih ini. Asih. Kalau selama kamu duduk di samping saya rasanya apa nih? Sudah mulai merasakan Merinding. atau? Di subur tuh sini, ngerasain merinding. Karena kita lagi bahas ya, lagi bahas. Betul. Sebenarnya gini, mereka itu Wan yang aku tangkap dari sekian banyak kita ke tempat yang sudah terbengkalai ya Wan. Saya nggak tahu kalau konten kreator yang lain bagaimana, tapi kalau saya selalu warga sekitar itu jarang untuk diganggu. Paling kalau diliatin itu ya 1-2 orang gitu. Karena intensitasnya mereka itu kan sudah tahu dengan warga sekitar. Kebanyakan itu pendatang yang selalu diganggunya ekstrim. Kenapa konten kreator, terus kita orang yang suka ngulik tempat rumah angker, itu selalu ada intensitas dari mereka, aktivitas mereka yang tinggi. Karena sebenarnya kita salah satu orang yang juga ganggu mereka. Kenapa mengganggu kita rame-rame untuk datang ke sini, mengulik cerita mereka yang sebenarnya sudah mereka tutupin. Tapi ada beberapa makhluk halus di sini pun yang minta tolong untuk dibuka. Bagaimana sih caranya biar mereka tidak terkurung lagi di dalam sini gitu. Nah kalau Wawan sendiri selain rumah yang ada di belakang, ada cerita pengalaman horor di tempat lain nggak? Untuk cerita pengalaman horor itu ada teh. Di mana tuh? Itu salah satunya ada di daerah Gunung Putri. Gunung Putri, Bogor ya? Ya, itu rumah udah terbengkalai sekitar 15 tahunan. Itu kalau nggak salah dulu yang punya orang Bali teh. Oke, yang milikin? Yang pemilik rumah itu orang Bali. Jadi rumah itu 2 lantai teh. Dan di depannya itu ada klinik. Dan saya dapat cerita dari warga sekitar ya. Dan pemilik rumah Bali ini dia udah nggak mau nempatin rumah itu karena dia tinggalnya di Bali teh. Oh bukan di Bogor, bukan? Jadi akhirnya itu rumah terbengkalai dan dijual oleh saudara orang yang Bali itu. Dan dibeli, diganggu lagi, ada ganggu-ganggu, kata ada sosok besar teh di sana.
sosok besar, ada sosok perempuan juga yang suka ganggu orang sekitar. Dan di situ katanya rawan kecelakaan teh. Dia suka menampakin diri yang mengakibatkan penjalan situ pada kecelakaan teh. Terus saya membuktikan sendiri apa benar apa enggak itu kejadian itu. Mengulik sendiri yang saya rasa. Penasaran nih. Penasaran tuh. Saya kan orang iseng-iseng aja, konten-konten kayak kecil-kecilan. Udah akhirnya saya coba masuk ke dalam. Saya itu ada nama aplikasi itu kayak GhostTube gitu teh, GhostTube. Kayak aplikasi yang nguk-nguk gitu. Yang tapi bukan tapi dari HP. Iya, yang ngedeteksi kan. Iya, terus sama yang kayak ngobrol-ngobrol itu teh dari aplikasi juga. Aku coba tuh pakai itu. Ternyata emang bener tuh aku kayak diajak ngobrol gitu. Aku kayak iseng aja, Assalamualaikum. Saya pendatang nih, ingin tahu mengulik misteri-misteri rumah ini di sini ada apa aja sih. Terus saya belum ada interaksi di situ. Saya iseng-iseng jalan ke sana ke sini kayak spot-spot gitu, ngevideoin. Itu dari rekaman itu dia bilang katanya, "Aku ada di belakangmu." Oke. Saya di situ langsung merinding. Kalau saya kan sendiri, udah gitu marip-marip teh. Merinding. Aduh. Saya malah nantangin. "Kamu di mana di belakang saya? Coba sini ngobrol dulu." Aku gituin. Tapi walaupun gitu ya tetap aja merinding. Jadi setelah aku spot-spotnya videoin itu, aku ke lantai 2 teh. Lantai 2, aku coba main aplikasi namanya SLS yang Stickman itu teh. Iya. Nah, aku coba yang scrolling spot-spot itu aku giniin. Iya. Terus nemu tuh teh sosok kayak anak kecil gitu. Iya. Di lantai 2 itu, dia kayak di dinding itu nempel. Nah, situ aku bilang, aku giniin, "Kamu ada di situ. Coba dong ngobrol sama aku dong." Aku gitu itu, pakai aplikasi itu. Ternyata belum ada. Yaudah akhirnya saya muter-muter lagi, sekeliling-sekeliling itu. Ke lantai 2 lagi, ada sebelah kanan kayak balkon gitu teh. Lagi jalan ke situ. Di situ aku dipanggil, sosok nggak tahu ada suara atau gimana itu di kuping aku denger, "Halo." Terus kamu gimana reaksi? Di situ aku langsung medok ke belakang, ngeliat, bilang, "Kok nggak ada siapa-siapa? Padahal sini sendiri." Tapi kok ada yang manggil suaranya suara perempuan. Tapi di telinga kamu di banget. Di telinganya tuh, bener-bener, "Halo." Aku langsung situ merinding deh, merinding ya. Tapi nggak kabur? Enggak. Coba buat santai Coba lagi. santai lagi. Tapi setelah explore lama ada lagi kejadiannya? Nggak ada sih teh, udah cukup itu aja sih gangguannya. Dia lebih kayak mungkin perkenalan mungkin mau ngenalin kali dia ya ke aku. Berapa lama itu kamu ada di dalam ruangan? 1 jam ada kali teh. 1 jam? Terus kembali lagi keluar? Berarti terus, benar memang ada intensnya ya? Terus pas aku udah keluar itu, aku coba tanya yang pernah ngerawat rumah itu teh. Pas aku tanya itu, "Pak, mohon maaf pengen nanya, dulu itu di rumah di situ ada sosok perempuan ya?" Bilang katanya, "Iya, ada sosok perempuan di situ yang suka sering kayak nyapa-nyapa." Dan ternyata beliau itu cerita katanya dulu sering ngerawat rumah itu setiap hari Senin atau Kamis itu dia nyiapin air gitu teh. Entah itu buat apa teh. Jadi setiap itu dia nyiapin air itu nanti habis teh. Air apa tuh? Kopi aku juga atau kurang apa? tuh. Kayak air di ember atau di air di mana aku juga kurang tahu tuh teh. Tapi nanti habis. Kata dia. Yang dapat cerita dari warga sekitar situ yang suka ngerawat di rumah. Tapi dia alhamdulillah sih katanya emang nggak pernah diganggu sih teh. Oke, itu akhirnya ada pembeli atau memang udah terbengkalai lagi? Ada yang pembeli teh. Jadi setelah itu ada yang beli. Terakhir ada yang beli itu saya juga kurang tahu namanya siapa, yang beli siapa. Cuma katanya itu yang beli itu dia mengalami kecelakaan tunggal teh, satu keluarga. Di dalam mobil? Jadi setelah meninggal itu otomatis kan itu rumah jadi kosong teh. Jadi diurus sama anak-anaknya atau saudara-saudaranya dijual lagi. Pas dijual, dibeli sama orang lain yang ngeganggu yang pemilik rumah sebelumnya itu yang kecelakaan itu, dia ngegangguin pendatang yang beli itu teh. Jadi dia kayak ngegangguin terus, jadi nggak lama sebulan 2 bulan kosong lagi, dibeli lagi, kosong lagi. Oh, jadi selalu dapat gangguan kalau orang yang nempatin itu ya. Dan ada yang pernah bilang katanya mungkin paranormal atau gimana teh, sih kurang paham. Dia bilang katanya pemilik rumah itu nggak rela tanahnya dibeli.
Gitu teh. Tapi kita nggak tahu si pemilik yang mana Iya. yang nggak rela itu ya. Oke. Ada pengalaman lain kah di tempat lain, Wawan? Untuk tempat lain sih nggak ada lagi sih teh. Cukup itu Cukup ya, itu, karena kamu bukan pencari kayak kita ya yang Iya, benar-benar detailin ya. Tapi seru juga sih kalau misalnya kita ke salah satu tempat angker nih sahabat mistis atau rumah terbengkalai, kita menemukan satu aktivitas, mau itu menggerakkan barang atau dia bisa komunikasi, bisa menimbulkan suara kayak dia manggil apa. Jarang soalnya kita pernah itu ada di beberapa penelusuran kayak yang di Jogja sebelumnya awal-awal saya punya itu ketawa jelas banget. Tapi ketawa kuntilanak itu enggak yang selalu hihi ya. Kemarin kita dapetnya tuh agak serem kayak gitu. Oh ada teh kayak gitu? Suara. Ada, emang. Nah kalau misalnya pengalaman kamu nih waktu bukan kita bahas pengalaman pribadi kamu tidak dengan konten kreator atau tidak dengan berkonten. Pernah kamu punya kejadian hal mistis? Pernah. Waktu aku tidur itu saya lupa itu masih kecil teh. Jadi aku tidur itu kebangun sekitaran jam 2-an itu. Nah aku kebelet buang air kecil. Dengan kondisi dapur aku, kamar mandi aku lampunya mati. Jadi akhirnya aku pakai lilin teh. Baru 2 langkah teh. 1, 2, suara kuntilanak teh. Kayak gimana? Itu padahal jelas dalam rumah banget. Ya? Itu dalam rumah teh. Itu padahal di situ ada bapak aku sama ibu aku. Tapi itu jelas banget suaranya teh. Tapi aku di situ nggak kabur, malah aku cari suaranya dari mana itu berasalnya. Aku cari nggak dari atas, nggak ada juga di kamar mandi nggak ada. Mungkin di belakang rumah kali ya, karena di belakang rumah itu ada pohon sawo teh. Ya udah, akhirnya cuek lah. Jadi akhirnya saya nggak jadi ngencing. Oke. Jujur ya sahabat mistis, kita ngobrol itu Kang Nanda itu di belakang loh, nggak in frame sama saya, Kang Nanda di belakang. Cuma saya nggak tahu di samping suami saya tuh kayak muka Kang Nanda aja, jadi kayak suami saya berdua lagi. Dari tadi saya ngelirik ke sini. Ini jangan sampai mata saya dikelabuin masih pagi, masih sore gini, udah mulai main. Kayaknya mereka di sini pinter buat kamuflase wujud. Jadi kayak contoh, mungkin yang saya tangkap dari beberapa makhluk di sini untuk ditarik energinya bercerita, mereka kayak dapat gangguan di dalam itu. Satu, ada penyiksaan sebelum mereka datang di sini. Jadi sebelum rumah ini ditempatin jadi tempat TKW itu seperti ada bukan pembantaian ya, kayak ada penyiksaan entah apa. Akhirnya rumah ini dibangun, akhirnya rumah ini dijadikan tempat penampungan TKW. Dan perempuan-perempuan yang ada di sini itu perempuan-perempuan yang kebanyakan depresi karena tidak mendapatkan pekerjaan, tekanan di rumah. Jadi ya kita tahulah kalau orang yang dalam situasi kondisi ekonominya sulit itu kan banyak tekanan gitu. Mereka itu kayak akhirnya ngelihat wujud temennya, dia ikutin, terus dia kecelakaan kayak jatuh, terus dia dapat bisikan-bisikan sampai akhirnya ada beberapa dari dia yang saya lihat itu bukan satu doang, ada beberapa yang mencoba gantung diri dan sampai akhirnya beneran dia gantung diri itu nggak cuma satu. Jadi memang di sini tuh bukan permasalahan makhluk yang ditumbalkan atau apa, tapi gimana imajinasinya mereka, halusinasinya mereka dibawa nih sama mereka makhluk-makhluk. Satu mungkin imannya lagi kurang kuat, banyak pikiran, terus beban moralnya, beban pikirannya, sampai akhirnya banyak halusinasi yang mereka rasain, kayak mereka di sini malah jadi kayak ODGJ terperangkap, ngerti nggak? Karena satu dengan yang lainnya itu punya halusinasi beda-beda gitu, punya dilihatnya diganggunya beda-beda gitu. Nah kalau untuk sahabat mistis semuanya mungkin mau jadi narasumber sama kayak Wawan, boleh deh hubungin Nanda. Jadi biar kalau pas lagi aku konten kayak gini nih, pas lagi penelusuran, biar kita banyak ada yang cerita gitu. Kalau berdua doang takutnya pas saya lagi berubah nggak ada yang nge-up saya. Cuma Kang Nanda doang kayak kurang seru. Banyak kan yang di sini tuh banyak banget tuh komentar yang mau ngikut. Boleh hubungin Nanda ya. Nah kita balik lagi ke rumah ini Wawan. Rumah ini penjaganya pernah cerita nggak kalau misalnya ada orang yang datang ke sini tuh
diganggu atau malah susah untuk keluar rumah karena di dalam tuh dibikin apa ya, kayak bingung buat keluar, pernah nggak? Soalnya saya ngelihat ada nih 2 perempuan datang ke sini, begitu kejadiannya. Oh ada. Ada, kamu pernah diceritain nggak? Kalau itu belum diceritain. Jadi kayak ini ada 2 perempuan ini, yang satu mukanya itu pucetnya bener-bener pucet banget. Tapi tangannya dia, gerakannya dia itu kayak apa ya, gimana ya ngasih taunya ya. Kayak kaku, gimana ya, kayak gitu doang. Terus matanya dia itu di sini lumuran darah dari mata, dari bawah mata ke pipi sebelah kiri itu darah semuanya. Dia bilang datang ke sini itu dia nggak tahu niat awalnya itu cuma disuruh kerja, tapi saat di dalam dia dikepung, dikurung di salah satu ruangan, terus sampai akhirnya kekurangan oksigen. Akhirnya dia berdua itu main cakar-cakaran kayak gimana caranya biar keluar dari situ, ribut, yang halusinasi mereka tuh di kuping mereka tuh harus main bunuh-bunuhan. Akhirnya dua-duanya mati dan terperangkap di dalam. Makanya ada kejadian kesurupan massal, mungkin itu juga salah satu dan utamanya. Mungkin dari kesurupan massal akhirnya terjadilah hal-hal yang nggak wajar di dalam sini. Ada cerita lain nggak, Wawan, dari penjaga di sini? Yang ekstrim dari si Asih mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada, dia hanya menyalakai tempat di luar saja. Oke, kita akan ngulik nih sahabat mistis di dalam ada apa. Soalnya satu, kita kurang nyaman karena terganggu dengan suara-suara kendaraan di depan tempat kita ngobrol di sini. Gak jauh banget, bener-bener depan itu jalan raya. Di sini itu yang gak ada cuma pesawat sama kapal feri. Kalau seandainya ada nih dua-duanya, nih negara keren juga nih, kota keren. Motor ada, mobil ada, sampai kereta juga ada. Saya ngeliatin dari tadi, itu kereta pribadi saya sih. Sahabat mistis semuanya, yang di belakang ini jadi kita rangkum dari ceritanya Wawan. Yang aku tangkap gini, di sini itu peninggalan TKW, apa sih tempat penampungan TKW yang ditinggalkan sama orang keturunan Arab ya. Betul. Cuma kejadian di dalamnya ini sering terjadi adanya kesurupan massal. Terus akhirnya mulai sedikit-sedikit ditinggalkan peminatnya. Tapi yang mengganggu itu ada salah satu sosok yang mungkin nanti kita akan cari tahu keberadaannya dia itu di mana. Terus dia itu sebagai apa di sini. Kenapa dia bisa menunjukkan eksistensinya ke warga-warga sekitar, maksudnya dia apa, kemauannya dia apa, atau dia minta tolong kita juga nggak tahu. Dan sekarang kuntilanak minta tolong kan kita juga takut kan. Tapi di sini buruknya si makhluk tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan salah satu dari tim saya pun atau kru saya itu ada yang tinggal di daerah sini. Ini tuh banyak kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tapi wallahualam bukan cuma dari hal mistis, tapi pasti juga ada kecerobohan dari manusia tersebut ya. Nah Wawan, kalau menurut Wawan nih, kalau tempat ini misalnya masih aktif ya, masih aktif, tempat mana yang paling angker? Tempat paling angker? Iya, lantai 1 kah, lantai 2 atau di mananya? Lebih ke lantai 2 sih teh. Memang mereka tidurnya penampungannya di lantai 2? Iya. Di lantai 2? Lantai 2. Di sebelah mana, kanan atau kiri? Jadi di ujung sebelah kan sana teh. Sebelah kiri? Ada kamar situ. Di dalam rapuh nggak sih tempatnya? Atasnya udah mulai rapuh teh. Karena mungkin udah 20 tahunan kan itu ya. Maka jadi plafonnya itu udah pada berdul semua. Oke. Berarti di lantai 2 mungkin oke kali ya. Nanti kita akan traveling, muter-muter ke lantai 2. Wawan, kalau nanti kita penelusuran, Wawan mau stay ikut atau tidak ikut ke dalam? Ikut boleh teh. Boleh, mau coba ikut ke dalam ya? Tahu. Oke, sahabat mistis kita nggak usah lama-lama ya. Kita coba untuk telusur lokasi di dalam seperti apa. Karena satu, kondisi di luar itu sudah tidak kondusif. Satu, ngobrol pun nggak bisa. Kedua, saya untuk komunikasi sama mereka itu konsentrasi saya nggak ketemu. Saya, Kang Nanda, kita nggak dapat konsentrasi yang benar-benar oke banget buat memasuki alamnya mereka. Karena kebisingannya ini bikin
bener-bener sana bising sini bising kita bentrok semuanya. Nah nanti di penelusuran yang akan bareng sama saya itu ada Kang Nanda, ada Wawan, ada saya dan teman saya Mas Yus. Ada apa di dalam, bagaimana kisahnya, langsung aja tonton di penelusuran. Akhirnya kita di penelusuran. Sebelumnya kita kenalan dulu lah lagi. Siapa tahu baru ada yang masuk ke konten aku. Di sebelah kanan saya ada Mas Yus. Halo Mas Yus, sehat? Sehat, Karya. Sebelah kiri kayaknya banyak yang udah tahu, udah kenal. Kang Nanda, halo. Halo, Teh. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah Kang Nanda ada Mas Wawan lagi, narasumber kita di podcast. Nah, Kang Nanda, Siap. sebelum kita masuk ke dalam, Iya. terima kasih buat nemenin saya hari ini. Sama-sama, Teh. Bagaimana hawanya di luar? Untuk hawanya sih apa ya, pengap ya. Walaupun kita di depan, tapi hawanya pengap. Saya masih belum tahu hawanya pengap itu kenapa. Kemungkinan sih emang ada suatu kejadian yang ada di dalam bangunan ini, Teh. Oke, berarti di luar aja sudah, nih yang terbuka begini sudah mulai ngerasain bagaimana anehnya suasana di sini ya Kang ya. Betul banget. Kita ke dalam, nggak usah banyak ngomong karena di luar suasana nggak enak lah, banyak banget kendaraan. Yuk Ya, kita ke dalam yuk. Ayo Kang Nanda, Mas Siap. Yus. Wan, ayo Wan. Ayo. Assalamualaikum. 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 Oh begini tempatnya. Oke. Ini 20 tahun ya, Wawan ya, Iya, 20 terbengkalai. Tapi yang saya lihat sih masih oke juga nih atasnya ya. Cuma kalau ada triplek-triplek menguntai ya wajar ya Kang ya. Nah untuk di dalam bagaimana nih rasanya, kita ke Wawan dulu. Wawan udah pernah masuk ke dalam? Udah. Udah? Kali ini bareng-bareng penelusuran rasanya gimana? Lebih ngerasa pengap. Oke. Ya. Agak apa ya rasanya ya? Agak merinding-merinding gitu ada. Pengap, merinding. Mas Yus, apa yang dirasa? Saya dari depan aja udah dingin. Itu, iya. Tadi saya sempat ke toilet Kang Nanda. Siap. Terus abis ke toilet kita brief sebentar sama si Nanda ya. Kita berdua brief, terus Mas Yus langsung megang tangan saya, ngasih tahu kalau dia dingin banget. Padahal kita biasa aja gitu. Nah, Jadi hawanya dingin banget. Udah diliatin juga beberapa tadi. Terus kayak dipanggil ke atas. Terus tadi lagi mau makan martabak di depan. Itu kayak ada yang mau narik gitu. Cuma kayak ya udah. Cuma penasaran jadinya apa yang terjadi sih di sini gitu. Oke. Kang Nanda, gimana tuh dua teman kita, satu narasumber, satu Mas Yus sudah merasakan hal yang beda di ruangan ini nih. Baru masuk nih. Iya. Jadi gini Teh, emang 20 tahun sudah kosong ya Mas ya? Iya. Emang 20 tahun sudah kosong dan emang banyak sekali makhluk yang mendiami tempat ini Teh. Makanya ada timbul ngap itu kayak sesek lah ya. Iya. Saya pun juga mengalami hal itu, Mas Yus pun juga sama. Mas Yus pun juga ada yang mengalami suatu kayak dingin ataupun panas tuh namanya gesekan sama alam yang lain ya Teh ya. Tapi sebelum ini kosong, saya sekilas emang melihat suatu kejadian yang dulunya ini tempat mes TKW ya Mas. Iya, betul. Mes TKW. Mungkin yang pada umumnya kita tahu bahwa mes TKW itu suka banyak kejadian-kejadian goib ya. Betul. Mas Yus ya. Iya. Yang dimana mungkin ada yang kemasukan massal ataupun segi emosional, segi kesedihan itu udah pasti ada, bahkan segi kayak ancaman pun juga pasti ada ya mungkin kan kayak gitu. Makanya bercampur aduk banget di tempat ini Teh. Memang benar sih Kang, beberapa saya juga diundang sama
konten kreator lain gitu ke mes-mes TKW, bekas-bekas tempat TKW, kebanyakan itu selalu unsurnya mereka kesurupan masal dulu begitu. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Setiap tempat kan beda-beda. Kalau ada beberapa mes yang saya temuin, ini kan yang keempat nih yang saya tahu mes TKW. Yang 2 lokasi sebelumnya itu ada di daerah Jawa Barat itu ternyata yang punya tumbalan. Jadi dia memang punya penumbalan, punya pesugihan. Tumbalannya itu perempuan, dia tidak mau laki-laki. Jadi seakan-akan gitu dia memasuki apa sih kayak pekerja-pekerja gitu loh gitu. Nah kalau di sini jujur kali ini saya tidak membedah tentang tempat ini secara lisan penjaga atau yang lain. Saya ingin membedah secara kemampuan kita bertiga gitu. Mungkin aku bisa sambil lihat dulu kali ya. Ya, mungkin bisa Mas Yus mungkin bisa membantu kita untuk flashback suatu kejadian yang pada saat tempatnya masih aktif mungkin Mas Yus ya. Mungkin kita sambil jalan kali ya Mas. Boleh. Oke, yuk ke dalam sini ya. Ini kayaknya ruang apa ini? Penerimaan tamu sih ya. Kayaknya sih teh. Yang aku lihat di sini jadi di mana nih? Di sini dulu oke kali ya? Iya, jadi di sini tuh dulu sini Kang, sini Mas. Yang dilihat ya, ini sangat aktif, lumayan rame. Udah gitu, jadi masing-masing TKW itu kan banyak ya, kalau dari daerah itu kan pengen dicintai sama bosnya apa. Jadi itu masing-masing tuh punya istilahnya ada jimat lah. Iya, kayak pegangan. Jadi punya pegangan masing-masing. Nah itu tabrakan. Mereka tabrakan. Terus ada juga persaingan bisnis dari dulunya juga antara mungkin sesama punya TKW. Dan di sini kayak ada masing-masing TKW itu punya masalah masing-masing yang mereka kabur dari kampungnya ke sini membawa masalah itu. Terus mereka jadi galau, terus jimatnya juga nggak bener mungkin atau seperti itu. Jadi banyak yang dan di sini juga kan ada di rumah ini sendiri udah penunggunya udah lama banget, udah ya nggak pernah dibersihin juga itu. Jadi udah numpuk banget, nambah lagi seperti itu, jadinya jadi kayak perkumpulan jin di sini. Jadi mereka kan kadang-kadang ada yang banyak yang jorok, misalnya mereka lagi haid dan nggak bersih, kotor, terus buangnya sembarangan segala macam. Itu tuh jadi mengundang mereka untuk jadi gitu di sini. Jadi yang aku lihat kenapa terjadinya banyak kesurupan massal itu karena ada mungkin satu orang zaman dulu yang memang dia itu sirik dengan yang lainnya lebih cantik atau apa segala macam, terus dia kayak yang udah dihabisin aja. Iya, gitu. Jadi kayak penumpukan, akhirnya mereka semua satu dengan yang lainnya ada timbul keributan hati ya, terus keributan pikiran, terus satu sama lain ngerasa pesaing, saing, dan tempat di sini bukan tempat yang bersih juga, jadi dan salah satu sosok yang lumayan kuat itu di atas, rambutnya segini lah ya, terus pakai baju daster putih, terus ada rendanya gitu, terus tapi dia kayak begini, nggak tahu kenapa dia kayak begini pincang gitu, kayak nggak tahu apakah dia disiksa atau memang gimana, cuma seperti itu di atas aja. Gitu. Gimana tuh Kang Nanda? Nah pada saat Mas Yus flashback tempat ini yang pada saat ini masih aktif, saya melihat satu sosok yang bentuknya itu tinggi. Oh ya di dalam ya. Siapa kamu? Jadi pada saat Mas Yus menjelaskan soal tempat ini masih aktif,
Ini sosok sudah ada teh. Jadi Iya. sosoknya ini tingginya seatap ini teh. Nah ini ada wujudnya dengan gigi yang lumayan tajam. Matanya itu melotot teh. Melotot. Tapi bulunya itu bukan kayak gondo, bukan jenis gondo ya. Maksudnya masih bulu biasa banget. Bulu yang ada bulunya tapi enggak kalau Nggak yang gondo itu. gondrong. Nah, Iya. apa kamu pengen apa? Kamu apa yang menyebabkan? Tapi emang hawanya beda banget ya. Beda banget. Setiap masuk ke titik Ini itu ini beda panas. banget. Iya. Di sini Ini lihat, panas. aku keringetan kan. Ya Wan Ini ya, panas. beda ya. Di sini Kamu minta apa? Minta lebih dupa. berasa banget Minta pengapnya. wangi-wangian. Kenapa kamu minta wangi-wangian? Jadi pada Biasanya saat- tak pakai minyak wangi. Jadi pada saat ini sudah kosong, ada yang datang dan Membiasakan ya. Membiasakan mereka gimana? jadi. Coba tunjukin. Saya ambil. Dia bilang teh, jadi pada saat ini kosong, entah ada yang datang ke sini dengan Iya, membiasakan untuk Dupa. memberi memberikan. Saya sih nggak tahu betul apa enggak, tapi saya pengen tahu. Tunggu, satu ikut saya. Ada nggak? Dia bilang di depan katanya. Kang Nanda coba untuk Oh. mencari. Oh ini. Katanya biasa di sini orang luar gitu, orang luar saat ini kosong tuh kayak wangian. apa ya bahasanya, menggunakan lokasi ini untuk hal lain. Jadi digunakan dengan wangi-wangian, mau dupa, kemenyan dan lain-lain. Apa yang Jadi- yang didapatkan? Apa yang didapat? Oh ada juga banyak. Oh ini ternyata. banyak Kang. Oh iya ini dupa nih. Oh iya ini banyak. Dia bilang pada saat depan itu dia ada benar. kasih tahu saya bahwa Benar. sudah dibiasakan dengan wangi-wangian. Kenapa? Siapa namamu? Siapa nama kamu? Kamu tidak mau menyebutkan namamu? Kamu biasanya ada di mana? Oke, berarti kamu yang tadi minta wewangian. Biasa manusia memberi kamu wewangian. Ya pada saat tempat sudah kosong. Oh, sebelumnya tidak pernah. Berarti saat tempat ini kosong barulah kamu diberi wewangian. Nah, tujuan kamu masuk ke badan teman saya untuk apa? Memberitahu saya apa? Komunikasi dengan kalian Ingin komunikasi. Ada apa aja di sini? banyak sekali. Kamu salah satu penguasa di sini? Tidak, Apakah kamu juga yang menyebabkan orang-orang kecelakaan di luar? tidak. Hanya pada saat tempat ini masih aktif saja. Oh, saat tempat ini aktif, kamu melakukan apa? Kamu yang membuat kesurupan? Iya, Kamu. ya aku suka Dengan apa? Darah. Karena semua tempat di sini tuh penghuninya perempuan dan darah ya. Darah menstruasi. Kamu yang bikin semuanya kesurupan, disuruh kah? Tidak, Kamu tidak disuruh? hanya ingin diakui saja. Hanya ingin diakui. Sosokmu memang laki-laki tinggi itu. Ya, Oke. Ada lagi informasi? Apakah saya bisa ketemu dengan penguasa di sini? Laki-laki apa perempuan yang berkuasa di sini? wanita. Wanita. Ada di mana dia? Di atas. Suka dia dengan kita datang ke sini? Tidak. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu mau? Ikut aku. Ya, kemana? Kesana ada apa ya? Apa yang kamu tunjukkan? Aku tunjuki sesuatu. Kita terjagain. Langkahnya panjang banget ya. Oke, stop. Oke, aku tahu kamu. Kamu biasa di sini juga. Kemana? Ada apa? Ada tragedi apa di sini? Banyak. Aku tunjuki. Aku tunjuki. Lepas saja. Jangan main kasar ya. Jangan main kasar ya. Aduh. Stop. Sudah. Ada apa di sini? Sampai ada kejadian. Ada kejadian apa? Wanita. Mensayat tangannya. Di mana? Di sini. Perempuan itu kenapa bisa mensayat tangannya? Gara-gara kamu kah? Tidak. Karena permasalahan dia pribadi.
Karena apa? Tidak tahu saya. Oh, kamu tidak tahu. Ya sudah, hanya itu yang kamu mau beritahu? Boleh kamu keluar? Ada temanku. Iya, saya tahu. Oke, keluar dulu ya dari teman saya ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Minum dong. Minum. Ayo. Oke. Paham kok. Ada aja lagi ya. Itu berdarah kenapa? Bibir lo. Iya mah, Iya. Tiba-tiba kayak berdarah. nggak tahu. Tadi nggak makan apa-apa kok. Allah, kaget gua. Jebol. Jangan. Ya elah. Gimana nih ketolongan dah. Aduh, mau dibantu dong. Kamu teman yang tadi kan? Iya. Ya sudah turun dulu, baru kita ngobrol di sini. Kamu mau apa? Kamu minta apa? Bacaan itu kan, kamu mau memberitahu saya. Iya saya tahu, makanya kita ngobrol di bawah baik-baik. Lepaskan. Iya nanti saya lepaskan itu. Lepaskan ini kan? Iya. Iya saya akan lepaskan ini. Nanti tunggu yang tinggi, saya nggak tinggi. Kamu menghina saya pendek. Ya udah, turun boleh? Iya. Kita akan melepaskan itu. Kamu turun boleh? Lepaskan, ayo lepasin, aku nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk turun. Bisa? Pelan-pelan. Stop. Oke, sudah. Saya sudah menuruti kamu untuk lepaskan. Ceritakan kepada saya kenapa kamu minta lepaskan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, karena hanya tulisan Arab aja. Betul, tidak ada maknanya. Ya, buat apa itu masih terpasang di situ? Oke, berarti kamu tahu ya tentang keimanan itu seperti apa? Iya. Wujud kamu seperti apa bisa naik-naik begitu? Tetap ya, monyet di sini. Tapi badan kamu kenapa masih manusia? Iya. Aku bisa menyamar sebagai manusia. Oke, kamu ada di mana? Di tempat di sini. Ini penguasaan kamu. Perempuan itu gara-gara kamu kah? Tidak. Dia hanya urusan pribadi dia? Masih di sini, kenapa dia tidak bisa keluar dari sini? Karena masih ada sesuatu yang terpendam. Di sini. Oke. Dan di dalam aku ngerasain pusing sama mual. Soalnya emang kembali lagi lokasi yang ada wafaknya ataupun apa, kalau kita tidak kuat dalam segi spiritual ya pasti akan gesekan. Si para TKW atau dia ada penumbalan sih, itu loh yang saya masih ada di logika, soalnya campur semuanya di sini nyampur. Iya. Antara mereka persaingan ini segala macem. Membuat mereka semua. Kenapa kamu membuat semuanya mati? Apa hubungannya kamu dengan manusia? Ini kita berada di lantai 2 yang posisinya itu sudah agak Alhamdulillah, dia loncat ya? Mana tuh? Ya Allah. Semua kamu yang berkuasa. Tidak. Aku yang suka manipulasi. Saya mau pulang. Ya mau pulang, oke kalau mau pulang nanti saya bantu pulang. Udah dibantu pulang ya. Ya. Anak ini bisa bantu saya. Ya, udah dibantu. Dibantu. Aduh.